Pemirsa, penyakit mulut dan kuku atau PMK kini tengah mewabah dan banyak menyerang hewan ternak seperti kambing, sapi maupun domba. Meski umumnya tidak mematikan bagi hewan dewasa, namun PMK dapat membunuh hewan yang masih muda. Dan berikut kami rangkum tips memilih sapi kurban yang bebas dari PMK. Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari. Bagi masyarakat yang ingin berkurban, diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih hewan kurban, sebab tengah merebak penyakit mulut dan kuku saat Idul Adha. Untuk itu, simak tips memilih hewan kurban bebas PMK yang telah kami rangkum berikut ini. Pertama, beli hewan kurban dari pedagang besar. Pedagang besar yang memiliki banyak hewan ternak disebut cenderung akan menjaga kesehatan ternaknya. Kedua, membeli hewan kurban pada pedagang yang mau memberi jaminan atau garansi. Dengan begitu, jika ternak yang dibeli nantinya menunjukkan gejala sakit, maka bersedia untuk mengganti dengan ternak lain yang sehat. Ketiga, membeli hewan kurban mendekati Idul Adha atau penyembelihan akan meminimalisir resiko hewan kurban tertular penyakit. Keempat, hindari survei dari kandang ke kandang. Survei dari kandang ke kandang ternak lain dinilai akan berpotensi memperluas penularan PMK. Penularan PMK pada ternak dapat terjadi melalui kontak langsung antar ternak, kandang bersama, lalu lintas hewan tertular, kendaraan angkutan, udara, air, pakan atau minum, feses, ternak terjangkit, serta produk maupun orang yang terkontaminasi virus PMK. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia sendiri telah menerbitkan Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah PMK. Dalam fatwa tersebut, MUI memaparkan syarat hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Berikut isinya. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya. Hukumnya adalah sah dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku sampai terlepas, pincang, tidak bisa berjalan dan menyebabkan sangat kurus, maka hukumnya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ketiga, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban, tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah, maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban. Keempat, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban, tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah, maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, bukan hewan kurban. NTV melaporkan.